Halo, selamat pagi. Hari ini saya kembali mengisi kegabutan saya dengan mencoba sensasi perjalanan pagi jam kantor dari Sidoarjo ke arah Surabaya, yang katanya banyak orang jalur maut karena hampir bisa dipastikan setiap hari jam berangkat kantor pasti macet. Saya mulai perjalanan dari Lingkar Barat Pagerwojo ke arah Surabaya Pusat, atau mungkin nanti ke tujuan saya ke area RMI Beratang. Nah, ini pukul 7, jadi kemungkinan anak sekolah sudah agak sepi. Biasanya rame-ramenya itu setengah 7 karena berbarengan dengan anak berangkat sekolah jam 7. Harusnya kalau sekarang sudah jam 7 sedikit berkurang. Cuma memang idealnya itu kalau ke Surabaya kita nyari aman itu kita berangkat sebelum pukul 6. Sudah rame, cuma nggak akan sepadat setelah jam 6 atau jam 7, karena biasanya jam 6 jam sampai setengah 7 atau jam 7 itu adalah waktu berangkat anak-anak sekolah. Nah, ini langsung kita dihadapi kemacetan karena di depan itu ada SD Pagerwojo, karena SD-nya langsung berada di depan, di pinggir jalan. Ada sampingnya adalah pertigaan, orang keluar masuk, jadi selalu antri di sini. Cuma sebetulnya kalau kita mau ke arah Surabaya dari Lingkar Barat sini ada banyak opsi selain lewat sini. Kalau orang-orang biasanya lewat kampung, nanti tembus Museum Putan Tular bisa. Cuma ya sama aja sebetulnya kalau pagi ya dimanapun, karena barengan sama semua orang keluar rumah mau sekolah kerja, jadi ya tetap aja sebetulnya. Cuma mungkin ada beberapa titik yang memang langganan macet. Nah, ini kan sebetulnya kan karena orang keluar dari gang ini yang bikin macet. Kalau sini langganan macet dua arah, imbas pertigaan gang dari kampung tadi. Opsi paling nyaman kalau ke arah Surabaya dari Lingkar Barat adalah kita langsung ngiri lewat depan Transmart. Nah, ini adalah jalur tembusan baru yang baru dibangun, baru tembus, kalau nggak salah berbarengan dengan dibukanya Transmart ini dulu. Karena sebelumnya ini dulu tertutup, jadi sudah ada jalan utama ini tapi belum tembus sampai ke Museum Putan Tular. Nah, setelah ada banyak pembangunan Transmart sama kafe-kafe kanan kiri, akhirnya jalan ini ditembus dan jadi jalan alternatif untuk ke arah Surabaya, atau dari Surabaya ke arah Sidoarjo bisa lewat sini.
sini lumayan sepi, soalnya kalau tadi lurus langsung kita ketemu Jalan Ayani, jalur utama, langsung padat jalannya nanti. Jadi kalau fokus ke arah Surabaya memang lebih enak kita ambil jalur kiri ke arah tembusan Potantular. Tembusnya sini ya, jadi kiri ini adalah Museum Potantular dan kita posisinya itu dapat pas sebelah baratnya flyover. Jadi ini putar balik, kalau misalkan dari arah Surabaya mau balik ke Surabaya putar lewat ini, nah kita dapat sebelah kirinya flyover ini. Nah, biasanya area-area yang rawan macet itu adalah kalau dari di Sidoarjo itu adalah putaran balik. Jadi karena ini jalur utama biasanya ada putar balik itu. Nah itu yang bikin kemacetan parah biasanya. Nah ini kondisi kalau jam 7 ya seperti ini. Mungkin setengah 7 bisa lebih parah ya, karena berbarengan sama anak sekolah. Cuma kalau sekarang memang kemungkinan anak sekolah kan sudah mulai masuk kalau jam 7 ya. Jadi berangkatnya itu biasanya jam 6 mulai sampai setengah 7. Setelah itu gantian bapak-bapak ibu-ibu yang kerja ini full tumplek-blek ke arah Surabaya. Kalau Sidoarjo relatif sepi, mungkin rame itu, cuma tidak serame ke arah Surabaya. Karena kita tahu kan para pekerja dari Sidoarjo, Pasuruan, Bangil itu banyak yang memakai kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil, dan setiap hari melewati jalur ini karena memang nggak ada pilihan lain. Ini jalur utama yang paling mudah untuk diakses, walaupun sebetulnya banyak jalur lain, misalkan Lingkar Timur atau kampung-kampung di sebelah kiri jalan, cuma kurang ideal kalau misalkan kita pakai berangkat kerja karena jalannya sempit. Kalau Lingkar Timur nanti ketemunya juga nggak terlalu ke utara, karena memang Lingkar Timur itu mentoknya di pertigaan Kompit depan situ. Jadi yang paling parah itu memang kalau kita ke arah Surabaya itu ya memang area Sidoarjonya yang macet. Mungkin kalau nanti sudah masuk Waru nanti pasti berkurang karena jalurnya sudah lebar. Kalau yang sebelah timur sebetulnya sudah ada frontage, walaupun mungkin frontage itu kadang itu bisa lebih lama karena memang ada banyak persimpangan jalan ya ke arah kampung. Jadi ada beberapa yang ada lampu merahnya, jadi kalau pas rame gini ya frontage-nya juga ikut rame, atau bahkan mungkin bisa lebih lama daripada lewat jalur utama sini. Terus karena belum tembus sampai ke arah Waru, jadi memang fokusnya orang masuk itu dari arah Gedangan masuk ke frontage. Terus banyak area yang memang harusnya itu jadi satu arah,
karena frontik ya, arah ke selatan itu banyak orang yang melawan arah ke utara, jadi ruwet. Gak cuma motor, mobil biasanya juga gitu. Hari ini lumayan agak lancar ini ya. Biasanya diputar balikan di belakang tadi lumayan ramai, ini cukup lengang. Saya nggak tahu kalau depan lumayan ramai. Jadi memang kita harus salut sama orang-orang yang setiap hari menempuh perjalanan Sidoarjo Surabaya dengan kualitas jalan seperti ini dan keramaian jalan seperti ini. Karena memang rata-rata kalau misalkan kita menempuh dari Sidoarjo ke Surabaya yang jarak mungkin ya, kalau dari tempat saya ke arah RMI itu sekitar 20 km, biasanya pagi itu paling cepat 45 menit 20 km, karena memang kita melewati pusat kemacetan. Walaupun misalkan kalau kita lancar 20 km itu ya bisa kita selesaikan dalam waktu 20 menit mungkin selesai kalau sepi. Cuma ya karena stop and go, kita terpaksa harus berbagi dengan pengguna jalan yang lain, ya mau nggak mau kita mengikuti alur saja. Ini pakai motor masih bisa gini ya, coba kalau misalkan kita pakai mobil gitu. Kalau saya mending nggak, kalau naik mobil yang masuk tol. Opsi transportasi, moda transportasi selain kendaraan pribadi memang sangat minim. Jadi Sidoarjo Surabaya itu walaupun banyak sekali kebutuhan transportasi, itu pemerintah kurang itu ya, maksudnya kurang memfasilitasi. Karena selama ini yang mungkin paling sering dipakai itu ya angkot yang pertama. Walaupun angkot otomatis kan ikut macet juga karena pakai jalan ini. Yang kedua adalah komuter, jadi kereta api ini. Jadi sebelah kanan ini pas rel kereta api. Komuter itu ada di jam-jam tertentu dan kadang fleksibilitasnya kurang. Jadi sepengalaman saya itu komuter itu sehari ada 3, saya kurang tahu kalau ada tambahan lagi ya. Jadi yang pagi itu buat orang ke Surabaya itu jam 6:05 dari stasiun Sidoarjo, dan itu berhentinya nanti cuma di stasiun-stasiun besar saja. Alam di stasiun-stasiun besar saja. Karena dulu sebetulnya komuter itu kan berhenti di setiap shelter. Jadi setiap berapa kilometer itu ada shelter. Jadi shelter Magersari, shelter Buduran. Jadi orang itu bisa naik turun itu di setiap shelter. Jadi opsi untuk orang naik sama turun itu lebih banyak. Cuma sejak pandemi, jadi saya dulu sempat rutin naik komuter sejak pandemi itu. Pandemi rame, shelter itu ditutup semuanya. Jadi orang cuma bisa naik di stasiun-stasiun besar. Jadi Sidoarjo, stasiun Gedangan, Waru, dan seterusnya. Kalau dulu shelter itu banyak banget. Jadi orang itu misalkan mau turun di Buduran bisa naik di Buduran, bisa nanti turunnya misalkan ada di mana ya, di depannya Giant Margorjo misalkan, karena kantornya di depannya, itu enak. Kalau sekarang harus turun di Wonokromo, jadi mau ke kantor ya repot juga.
misalkan mau jalan terlalu jauh, mau nge-grab juga repot karena harus putar balik. Jadi akhirnya banyak orang yang meninggalkan moda transportasi komuter, pindah ke mungkin ada Trans Sidoarjo yang berangkat dari halte-halte di Sidoarjo, nanti jalurnya adalah langsung masuk tol, turun ke terminal Bungurasi, terus nanti lanjut ke pakai bis-bis dalam kota. Nah, cuma masalahnya waktu tempuhnya juga semakin lama. Kalau komuter itu 45 menit dari Sidoarjo ke Wonokromo itu sudah nyampe. Kalau bis itu harus nanti oper sesuai dengan tujuannya, dan itu biasanya bis itu ada jangka waktu 20 menit itu harus berangkat. Jadi misalkan ada bis sekarang berangkat, misalkan mau nunggu bis baru lagi yang mau berangkat, ya nunggu 20 menit lagi. Jadi kadang repot juga untuk kita itu mengejar waktu. Jadi memang perhitungannya harus tepat, dan kita juga nggak tahu, misalkan waktunya kan nggak ditentukan, ada waktu pastinya berangkat jam berapa gitu. Cuma misalkan sudah terlanjur berangkat, ya nunggu bis berikutnya entah itu jam berapa. Jadi kita nggak tahu nanti di lapangan seperti apa. Kalau kereta itu pasti, jadi misalkan nyampe jam 6, berangkat jam 6 lebih 5, ya wis itu tet, akurasinya tinggi. Jadi orang itu sudah punya bayangan nanti nyampe nya jam berapa gitu. Cuma dulu saya sering, nah ini perempatan Gedangan yang lumayan horor ya. Dulu saya pernah naik komuter itu, ya ternyata ya bisa mogok juga. Cuma ya dalam setahun ya 2-3 kali mogok. Akhirnya mau nggak mau turun dan lanjutkan pakai moda transportasi yang lain. Nah, jadi memang terbatas. Saya kurang tahu misalkan kalau memang ada perbaikan lagi moda transportasi, karena penting sekali sebetulnya dan butuh banget. Cuma ya kita nggak tahu prioritas pembangunan pemerintah itu seperti apa, karena memang program-program pemerintah yang jadi prioritas utama itu apa, entah ekonomi atau apa. Walaupun kalau kita perdebatkan, ya moda transportasi itu salah satu penggerak ekonomi yang terbesar itu. Jadi misalkan kita itu naik motor dari sini ke Surabaya butuh waktu 1 jam, terus nanti pulang juga 1 jam 2 jam, waktu tempuh itu mempengaruhi produktivitas kita. Karena ya selain lama capek juga. Coba misalkan kalian setiap hari naik motor PP Sidoarjo Surabaya dengan kondisi jalan seperti ini ya mungkin sekali 2 kali bisa ditahan. Kalau setiap hari selain capek fisik, capek pikiran juga, karena kita itu nggak tahu loh kalau misalkan nanti di jalan mau ada apa. Karena saya dulu itu pernah kelihatan nggak rame, itu ternyata di bundaran Aloha ini pernah terjadi banjir, akhirnya macet total mulai Buduran sampai sini, dan saya akhirnya nyampe kantor 3 jam yang biasanya 45 menit. Jadi kita nggak tahu nanti ada apa yang akan kita hadapi. Nah itu kan ketidakpastian itu kan sebetulnya yang bikin orang itu capek dan stres. Nah ini mulai karena sudah dibangun flyover ya, jadi ini lumayan terurai. Jadi
sampai bayangkan dulu itu belum ada flyover, semua kendaraan bundeli di sini, coba bayangkan. Ini sekarang sudah terbagi ya, karena memang ini yang tengah mau putar balik, yang atas itu mau ke arah Juanda, ini lanjut ke Surabaya, jadi langsung dibagi. Soalnya kalau dulu ini orang mau ke Juanda harus putar balik di depan sana, di setelah pom bensin, jadinya bundelinya di situ. Belum lagi orang yang keluar dari kampung sini, ini kampung sini mau ke arah Juanda, ini harus potong kompas mereka, langsung motong jalur orang yang ke arah Surabaya. Nah, ini selesai flyover karena mungkin lancar ya, jadi numpuknya di sini, karena ini belum ada perubahan, ini masih jalan yang lama setelah flyover ini. Nanti ada flyover Waru di depan itu. Nah, ini hari Rabu loh ya, coba Anda bayangkan kalau Senin itu kecenderungan orang yang dari luar kota mau masuk ke Surabaya tinggi, karena memang habis weekend pulang ke rumah, misalkan Pasuruan, Malang, baliknya itu biasanya Senin pagi dan bareng-bareng. Nah, ini Rabu seperti ini, saya nggak bisa bayangkan kalau Senin seperti apa. Dan herannya ada loh orang yang tiap hari itu bawa mobil dari Sidoarjo ke Surabaya lewat jalur bawah sini dan bermacet-macetan, karena memang ada beberapa alasan. Misalkan orang dari Buduran itu mau ke arah Surabaya, memang secara geografis itu memang lebih dekat langsung lewat jalur bawah sini, karena kalau mau lewat tol itu harus lurus lagi ke arah barat terus masuk tol. Nah, itu dari Buduran ke arah tol itu juga makan waktu lama, seperti yang kita lewati tadi, macet juga. Akhirnya opsinya ya mungkin mereka ada pertimbangan waktu, ya langsung lewat sini. Terus yang dari Gedangan juga, dari Gedangan itu kalau mau ke Surabaya ya opsinya ya lewat situ atau lewat Juanda, karena dari area Sidoarjo sampai Waru itu nggak ada pintu tol lagi. Jadi rentang sekitar 10 kilo itu harusnya kan ada titik orang keluar masuk tol, itu harus ada tambahan, nggak ada. Jadi opsinya nggak ada. Kalau orang di tengah-tengah mau ke Surabaya ya harus milih muter dulu ke Sidoarjo atau langsung ke Surabaya, karena nggak ada opsinya. Walaupun dulu sempat ada wacana untuk penambahan pintu tol di antara Sidoarjo sama Surabaya, cuma realisasinya sampai sekarang belum ada. Kita masih berusaha menaklukkan bundaran Waru, flyover Waru. Ini macet karena ada putar balik di depan sini. Nah, sama yang jadi permasalahan itu adalah kendaraan yang keluar dari terminal Bungur AC itu biasanya itu nggak langsung jalan, jadi ada yang berhenti beberapa saat. Bis gede-gede itu nyari penumpang, tapi ngono ya ono ae wong sing jagane nggak mau masuk terminal, nunggu bis di situ, akhirnya ya bikin macet, merugikan orang lain. Nah, itu padahal itu biasanya ada petugas loh. Nah, depan ini ada putar balik. Dan kemarin ada masalah lagi di bawah flyover Waru itu terkena banjir.
ternyata di situ karena mungkin pendangkalan sungai ya, banjirnya sampai berapa puluh senti, akhirnya lumpuh, macet total jalur Sidoarjo Surabaya, dari arah Sidoarjo maupun arah Surabaya. Katanya orang-orang sampai 3 jam pulang dari Surabaya nyampe Sidoarjo 3 jam, padahal titiknya ya cuma sini aja, di depan sini banjir di bawah flyover. Karena curah hujannya tinggi, terus kadang itu kalau kita pernah lihat itu di sini, di depan sini ada sungai kecil, tapi ya penuh dengan sampah. Saya nggak tahu apa nggak ada keinginan orang-orang untuk memperbaiki, membersihkan sungai daerah situ, atau minimal nggak buang sampah ke sungai. Karena beberapa kali saya lewat itu, pinggir jalan ini kan ada sungai, di bawah jalan ini kan ada sungai, itu selalu penuh dengan sampah macam-macam. Ya akhirnya naik, wis nggak bisa menampung, ada penyumbatan. Walaupun itu secara teori kayak teori aja ya, tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Ditambah lagi pendangkalan, jadi kita kan biasanya buang sampah, ada yang mungkin sampah itu agak berat, akhirnya ada yang masuk ke dasar sungai mengendap, akhirnya ada pendangkalan. Ya itu ya PR kita semua, nggak cuma pemerintah tapi juga masyarakat ikut menjaga lingkungannya. Dan flyover ini ada rambu-rambu yang menyatakan bahwa motor boleh naik di antara pukul 6 sampai 8 kalau nggak salah, dari arah Sidoarjo ke Surabaya. Kalau dari Surabaya ke Sidoarjo ya menyesuaikan sama jam pulang kantor. Kalau nggak salah jam 5 sampai jam 8 malam boleh naik. Di luar itu sebetulnya yang melanggar peraturan. Karena sebetulnya membahayakan juga kalau motor naik ke sini, walaupun flyovernya nggak terlalu panjang ya. Tapi kalau misalkan kita lewat bawah ya lumayan memang. Jadi untuk mengatur flow kendaraan memang dibagi jam-jam tertentu motor boleh naik. Mungkin juga terjadi di flyover yang lain ya, terutama di tengah kota, karena memang jam macet itu memang bisa dipastikan pagi sama sore. Itu kepastian ya kalau misalkan Sidoarjo Surabaya, kecuali kalau memang hari libur nasional atau memang hari raya Idul Fitri ya orang benar-benar libur gak ngantor ya sepi. Karena memang tujuannya orang ke Surabaya itu yang kalau nggak ngantor ya ngapain lagi, sekolah, ngantor. Kalau jalan-jalan ngikuti jam kerja orang-orang ya cabut kayak saya ini jadinya. Wong saya nggak kerja tapi ikut macet-macetan kan ya cabut. Nah ini biasanya itu ada sini ya, kiri itu exit terminal Bungur, khusus untuk bis luar kota. Jadi bedanya kalau bis antar kota antar provinsi itu lewat jalur yang ini keluarnya. Kalau yang bis antar kota itu lewat yang selatan tadi. Jadi lewat pintu keluar utamanya terminal Bungur. Jadi dibedakan. Sekarang kalau bis dalam kotanya Surabaya lumayan sudah banyak yang diperbarui. Cuma memang ada beberapa trayek yang masih belum ada perbaikan. Misalkan trayek dari terminal Bungur ke Beratang itu sampai sekarang ya bisnya welek karu-karuan, aduh kayak tahun 90-an itu.
area-area yang lain ada yang sudah pakai bis trans yang model baru itu, ada yang double decker juga, fasilitas lengkap, ada bis yang pakai sampah itu. Cuma kalau Beratang nggak tahu saya, sampai sekarang itu masih kayak bisnya Vrindavan. Jadi kita harus siap-siap masuk ke sana, wangi, turunnya ya campur ambune wong-wong, karena memang nggak ada AC. Terus kursi juga masih kursi model lama itu, umpel-umpelan, dan itu yang nggak ada opsi lain. Kalau kita misalkan mau ke Beratang, terminal Beratang, ya memang itu aja bisnya. Walaupun nanti setiap 20 menit ada yang baru, tapi ya hampir semuanya armadanya mirip-mirip, jadi peninggalan prasejarah gitu. Nah, kalau ke Surabaya jangan lupa jalur khusus motor itu kita ngambil yang kiri ya, jangan yang kanan. Kanan itu sebetulnya motor dilarang masuk. Roda 2 angkutan umum kiri. Nah, kalau kita sudah masuk sini ya, ini kita bisa sedikit bernapas ya, karena sudah bisa ngegas. Jalurnya ini kalau kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4. Di sini 4 jalur, di sebelah kanan sana 3 jalur, jadi total 7 jalur. Jadi langsung lancar. Kalau kita tadi di Sidoarjo Surabaya maksimal 2 jalur, tiba-tiba berubah jadi 7 jalur ya, kayak wong mari kena sesek, mari ngono waras ya, langsung plong, kayak irung buntut langsung plong. Nah, ini Trans Icon sebelah kiri yang baru dibangun, baru selesai tahun kemarin kalau nggak salah. Jadi area Ayani selain jalurnya lebar, di tengah ini juga sudah dibangun jalur airnya. Kalau dulu belum ada ya, dulu itu kalau nggak salah ini taman, tapi sekarang sebelah tengah ini sudah ada sungainya. Nah, ini bayangkan, walaupun sudah 7 jalur, kalau kita lihat di depan itu ya masih bisa macet. Coba bayangkan, mau minta berapa jalur lagi. Karena memang ini titik macetnya itu kalau di Surabaya itu di Bundaran Pelangi, Bundaran Bulog sini. Jadi orang mau ke Jemur Sari itu bisa lewat sini, nanti nyebrang ke sana. Lewat Beratang juga di situ. Saya tujuannya mau ke Beratang juga, tapi saya nggak mau lewat situ karena pasti macet. Jadi saya mau cari jalan yang lain. Coba, ini sudah 7 jalur. Memang ada sedikit penyempitan di depan, tapi bundarannya ini memang karena ada persimpangan ke arah Jemur Sari, orang berhenti nunggu lampu merah, akhirnya antri. Walaupun setelah ini jalurnya lebar lagi, jadi 7 jalur lagi, atau mungkin 8 kalau nggak salah di depan Polda itu. Nah, ini orang antri. Jadi sebetulnya itu memang benar macet itu karena jalannya kurang lebar, kurang banyak. Tapi diperlebar dan diperbanyak pun, kalau kita nggak bisa mengendalikan populasi kendaraan pribadi, nggak bisa beralih ke kendaraan umum, ya tetap aja. Karena dealer nggak pernah tutup untuk jualan motor, jualan mobil ya apa, dan laku terus, penambahannya sangat signifikan. Ya kita mau nyalahkan orang juga nggak bisa. Misalkan kok naik kendaraan pribadi ke Surabaya, dia bukan karena pakai kendaraan pribadi, karena nggak ada opsi lain yang bisa menunjang mobilitas dia gitu. Akhirnya mau nggak mau bawa kendaraan pribadi. Kalau misalkan ada KRL, MRT, atau mungkin yang
aksesnya mudah, aman, cepat, ya orang pasti mikir lah daripada macet-macetan gini. Ayo, sopo sing seneng macet-macetan. Jadi kelelahan fisik dan mental itu bisa terjadi. Saya dulu bertahun-tahun juga mengalami perjalanan setiap hari seperti ini, melewati jalan ini juga. Jadi saya bisa merasakan penderitaan mungkin ya di jalan seperti apa, karena memang ya kita nggak akan tahu apa yang akan kita hadapi di depannya, karena macam-macam nanti ono ai masalah ini. Bayangin ini hari Rabu ini, kalau Senin gimana? Apa kita perlu pakai helikopter? Nah ini masih area sini loh ya, belum ke misalkan Surabaya Barat. Misalkan orang dari Sidoarjo ke Surabaya Barat, mungkin ya nggak pakai jalur ini sih, tapi waktu tempuhnya pasti akan lebih panjang. Cuma rencananya ada wacana untuk pembuatan komuter dalam kota Surabaya. Saya kurang tahu kapan mulai, dari dibangun dari barat ke timur dan selatan ke utara, jadi menyilang, entah kapan. Tapi yang jelas bisa mungkin sedikit membantu, walaupun sebetulnya yang paling penting itu ya Sidoarjo loh. Sidoarjo itu kota penunjang Surabaya, karena ya mobilitas orang yang kerja di Surabaya itu ya bukan mayoritas, tapi banyak sekali yang dari Sidoarjo. Dan setiap hari menempuh perjalanan dari Sidoarjo, Mangil, Pasuruan ke Surabaya. Loh, ruwete kayak gini loh. Ini padahal mau ke kanan loh, tapi ngentek-ngentek jalure orang loh. Ya kan? Nah, ini mau ke kanan semua, tapi ngentek-ngentek jalure orang. Nah ini lepas dari ini ya lancar lagi. Karena yang Gundeli itu ya Bundaran Pelangi memang ke arah Jemur, makanya saya males lewat situ, walaupun nanti jalurnya saya ke Beratang. Di depan ini Polda. Nah cuma masalahnya jalur Frontik ini kan luas banget. Jadi biasanya itu ada orang yang habis kena macet, lihat jalan enak, ombo, digas pol-polan. Walaupun ada sedikit pita penggaduh ya, apa namanya ya, kayak polisi tidur kecil-kecil ini di beberapa tempat, tapi biasanya mereka terwabas langsung. Dan saya sering melihat kecelakaan di sini, kendaraan bermotor biasanya, kendaraan roda 2. Ya karena itu wis rumangsa los dalane digeyetne ae, gak ngerti nabrak kancane. Nah ini kan lumayan luas, jadi motor memang nggak boleh lewat jalur kanan, dikhususkan di jalur Frontik. Depan ini Royal Plaza. Ini Royal ini walaupun ikut Surabaya kayaknya jadi mallnya orang Sidoarjo ini, karena rame pasti. Di Sidoarjo itu opsi untuk ke mall ya terbatas, mungkin Lipo, Sun City, dan itu kecil-kecil. Jadi biasanya orang-orang Sidoarjo itu kalau ke mall ya ke Surabaya, malah ke Royal sini, ke TP, Pakuwon,
yang pilihan barangnya lebih banyak. Kalau Sidoarjo itu ya Transmart, Trans City, sama Lipo, sama Ciplas. Itu sawahingan itu wis selesai muter. Karena ya memang kecil. Kalau kita bandingkan ukurannya sama Pakuwon ya memang nggak ada 1/25-nya mungkin ya ukurannya. Tapi ya segmentasinya akhirnya memang seperti itu. Jadi mal-mal di Sidoarjo itu biasanya yang datang ya orang-orang dari pinggiran Sidoarjo yang mungkin mau ke Surabaya terlalu jauh. Jadi ya tetap rame walaupun kecil, karena memang ya ada segmentasinya sendiri. Orang kalau kulino nang mall gede ya ke Surabaya. Ada brand-brand yang mungkin nggak ada di Sidoarjo. Wong Uniqlo aja baru buka baru 1 bulan ini di Sidoarjo. Ini kita masuk ke kanan ke arah Wonokromo, kita nanti ke arah Ngagel, terus kita ambil jalur pintas ke arah Beratang. Ini opsi yang menurut saya lebih masuk akal daripada kalau misalkan kita ke Beratang lewat Jemur. Karena kalau seperti yang kita lihat tadi di Bundaran Pelangi wis gak karu-karuan ini. Kayak wong gak ngerti embong liya lho. Semua itu lewat situ. Padahal kalau ke Beratang misalkan ya, lewat sini itu lebih masuk akal. Walaupun mungkin nanti kalau motor bisa lewat gang kecil, kalau mobil ya lewat Ngagel sana. Nanti tembusnya ya sebelah utaranya Beratang, ke kiri lagi ke Kertajaya, jadi lebih masuk akal. Tapi ya orang itu punya kebiasaan sendiri-sendiri. Teman-teman saya dulu ngantor itu ya sukanya lewat Jemur, padahal tak kasih tahu di sini lebih sepi ya enggak, karena ya sudah terbiasa. Padahal di sini kan lebih masuk akal menurut saya ya, saya nggak tahu kalau menurut orang lain. Karena orang lain itu punya preferensi sendiri-sendiri. Kalau naik komuter nanti turun di Wonokromo, kalau misalkan mau ke Beratang ya harus nge-grab karena mau jalan terlalu jauh. Mungkin kita melewati 2 lampu merah saja setelah Bundaran Pelangi tadi, dan ini bukan lampu merah yang terlalu ramai juga, masih bisa ditoleransi. Cuma biasanya yang bikin lama itu kalau ada kereta lewat, itu orang antri. Karena kalau perlintasan di sebelah stasiun itu biasanya agak lama, karena biasanya ada yang nunggu kereta lewat pelan-pelan. Dan kecepatan kereta api itu kalau mau masuk stasiun, misalkan mau berhenti di stasiun itu melambat. Beda kalau kereta cuma lewat aja, kalau mau berhenti itu pasti ada agak melambatnya. Nah itu efeknya itu di jalur sebelum masuk ke stasiun. Keluarnya juga gitu. Nanti biasanya sebelum kereta keluar itu palang pintunya sudah nutup, tapi kan nunggu, nggak tahu keretanya belum jalan itu palangnya sudah ditutup karena memang sudah ada apa-apa mau jalan. Tapi biasanya ada delaynya juga, terutama kalau kereta Pertamina itu biasanya yang merusak jadwal kereta lain itu, karena panjang, berat, kecepatan juga pelan. Nah ini kita masuk ke kanan ke Ngagel Kidul. Nah ini nanti bisa tembus langsung ke lurusnya terminal Beratang. Sebetulnya jalannya juga lebar, mobil juga bisa lewat. Jalur utama sebetulnya, cuma kan lewat tengah kampung aja.
Kalau lewat Jemur memang jalurnya jalur besar, luas, tapi ya kita melewati banyak lampu merah karena jalur utama. Kalau di sini jalur kampung memang bener aja pertigaan-pertigaan, tapi yang nggak terlalu rame, bisa gantian. Kalau sepengetahuan saya jalur ini itu terkenalnya itu di perbengkelan ya, perbengkelan kendaraan roda 2, karena di depan situ itu ada komplek kayak beberapa bengkel motor dan aksesoris, dan itu lumayan rame besar gitu. Area sini ini lumayan adem ya suhunya, karena agak mendung, ada mendung-mendungnya, jadi mataharinya nggak kerasa ini, tutupan sama mendung yang lumayan rata, jadi nggak terlalu panas. Biasanya jam 8 gini sudah panas ngontang-ngontang. Ini ada perbaikan box culver atau apa ya namanya, yang opsi sekarang itu jadi opsi untuk pembuatan selokan yang mudah, karena langsung ditimpa, nggak perlu ngejar atasnya, sudah jadi tinggal digerowongi, dipasang gitu. Kalau dulu kan kita mau bikin selokan itu kan harus bikin lubang, nanti samping-sampingnya dicor, atasnya dicor lagi, kan repot toh. Kalau sekarang itu tinggal nemplek. Nah, tinggal digali terus ditemplek nih, gitu tok loh. Ya kepikiran gitu ya. Bahkan box culvert yang besar itu bisa nutup sungai, kali gede gitu, jadi ada ukuran yang beberapa meter luasnya itu. Kayak di Banyurip itu kan dulu kan sungai ya, ukurnya langsung dipleki, itu kan ya jadi kayak kita main Lego itu loh. Misalkan oh ini kurang jalan ya ditemplein ukurnya beton gitu toh. Dan itu ya efektif sekarang, hampir di daerah-daerah yang butuh pelebaran jalan itu pakai itu, sungai itu ditutup. Sekarang mereka lebih butuh jalan daripada sungai, akan nilai banjir bingung. Nah, depan sini sudah terminal Beratang, cuma kita nggak bisa lurus karena itu satu jalur untuk keluar. Kalau misalkan mau ke Beratang kita bisa ngiri dulu, atau mungkin nanti nganan arah kanan, putar balik ke kiri lagi ke ke terminal Beratang, atau lewat sini bisa ini ke kiri, terus nanti ke kanan motor ini, nanti tembus sebelahnya terminal Beratang. Kalau saya mau ke Taman Flora, di sini kebun bibit. Jadi Taman Flora kebun bibit ini salah satu taman tengah kota, hutan kota ya, yang ada di area Surabaya Timur. Ada yang di area kebun bibit
Wonosari atau mana ya, yang lebih ke arah timur juga ada. Nah, kita masuk ke kiri. Di sini adalah area perkantoran RMI sebelah kiri, sebelah kanannya adalah ada sampah, belakangnya itu kebun bibit. Jadi kayak semacam hutan ya, bukan kebun ya, hutan, pohonnya gede-gede loh. Memang digunakan pemerintah untuk pembibitan, namanya juga kebun bibit loh. Nah, kita masuk parkir ke langganan kita.